Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama berjumpa kembali melalui Bina Iman GKI Klasi Solo pada hari ini. Sebelum kita bersama merenungkan Sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau berkenan untuk menjumpai kami kembali melalui sapaan firman Tuhan. Tuhan memberi kepada kami hati yang penuh dengan hikmat, sehingga ketika Tuhan berkata-kata kepada kami memahami apa yang Engkau katakan. Dengan hati yang setia, kami memelihara firman-Mu di dalam hidup kami hari lepas ke sehari. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami, karena kami bersedia untuk mendengarkannya, kami bersedia untuk hidup di dalamnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berangkatlah dari sini, engkau dan bangsa yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, yang akan mengenyahkan orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Kamu akan masuk ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Namun, aku tidak akan berjalan di antara kamu, supaya engkau tidak kubinasakan di jalan, karena engkau bangsa yang tegar tengkuk." Ketika bangsa itu mendengar firman yang keras itu, mereka meratap, tidak seorang pun memakai perhiasan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu bangsa yang tegar tengkuk. Seandainya aku berjalan di antara kamu meskipun sesaat, aku pasti akan membinasakanmu. Sekarang lepaskanlah perhiasanmu, dan aku akan memutuskan apa yang akan kulakukan terhadapmu." Itulah sebabnya orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika bukan engkau sendiri yang berjalan beserta kami, jangan bawa kami pergi dari sini." Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian ini tadi, maka kita merasa bahwa ketika di dalam perjalanan hidup kita ada yang namanya perjumpaan, tetapi juga ada yang namanya perpisahan. Tetapi ternyata bahwa hal yang paling menyedihkan itu ketika ditinggal oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sampai pada ayat 15 yang saya bacakan tadi, dengan segala kerendahan hatinya, Musa menyatakan di hadapan Allah, "Jika bukan engkau sendiri yang berjalan beserta kami, jangan bawa kami pergi dari sini." Musa menyadari bahwa tanpa Tuhan, maka dia tidak akan mampu. Tanpa Tuhan, dia tidak akan bisa. Meskipun ketika kita baca di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 tadi, kita melihat di sana Tuhan mengatakan bahwa Dia akan mengutus seorang malaikat untuk berjalan bersama dengan bangsa Israel, berjalan bersama dengan Musa. Tetapi Musa tetap menyatakan diri di hadapan Allah tanpa Tuhan. Jika bukan Allah sendiri yang menyertainya, yang bersamanya,
yang berjalan menemani umat Israel dan dirinya, maka Musa berkata, "Jangan bawa kami pergi dari sini." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa dalam perjalanan kehidupan kita senantiasa memerlukan Tuhan. Kita tidak bisa tanpa Dia, walau hanya sesaat pun. Tetapi terkadang bahwa manusia ketika dia berada dalam keadaan yang baik-baik saja, entah secara kondisi perekonomian, entah dengan kondisi kesehatan, entah dengan kondisi kehidupan keluarga, dalam kondisi pelayanan yang semuanya baik, terkadang manusia merasa bahwa tidak lagi membutuhkan kehadiran Tuhan. Semua bisa dikerjakan sendiri, semua bisa diupayakan sendiri, semua bisa diselesaikan sendiri. Tidak lagi memerlukan Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa berjalan. Tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa hidup. Sebab itu kiranya di setiap kehidupan kita, dalam keadaan seperti apapun kita tidak lupa bahwa kita senantiasa harus mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Bukan kepada apa yang ada dalam hidup kita. Bukan kepada berkat-berkat-Nya yang Dia berikan kepada kita. Tetapi kepada Dia, kepada Allah. Kita membutuhkan kehadirannya. Kita membutuhkan penyertaan-Nya. Kita membutuhkan perlindungannya. Berjalan bersama dengan Allah, melewati setiap tantangan dan pergumulan. Maka kalaupun pergumulan itu terjadi dalam hidup kita, tetapi kita tahu kita berjalan bersama dengan siapa, sehingga kita akan tenang. Kita bisa melewatinya di dalam kekuatan Tuhan. Hal yang kedua Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 6, Tuhan mengingatkan kembali kepada umat Israel bahwa mereka ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kata tegar tengkuk itu menyatakan tentang kekerasan hati umat Israel. Bagaimana mereka menjadi bangsa yang tidak mudah untuk mendengar, tidak mudah untuk diingatkan, tidak mudah untuk ditegur. Mereka adalah orang-orang yang sulit. Bapak, Ibu, ketika itu dinyatakan kepada Musa, maka umat Israel pun juga mendengar. Ketika Allah berbicara kepada mereka bahwa bukan Allah yang akan berjalan bersama mereka, tetapi Allah akan mengutus malaikat-Nya. Dan hal itu membuat bangsa Israel kemudian berkabung. Mereka sedih dan dikatakan supaya mereka memiliki kerendahan hati, menyadari akan siapa diri mereka, bagaimana karakter mereka sebagai umat, sebagai bangsa yang keras kepala, yang tegar tengkuk, yang tidak mudah untuk mendengar, yang memilih jalan hidupnya sendiri. Dan Tuhan mau mereka merendahkan diri, mereka berduka, mereka bertobat atas kehidupan yang sedemikian. Dan itu dibuktikan dengan mereka melepaskan perhiasan mereka, tanda bahwa mereka berkabung, mereka berduka, mereka menyadari dan menyesali akan kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini pun juga menjadi sebuah peringatan untuk kita dalam kehidupan kita. Untuk kita menjadi orang-orang yang
rendah hati, bukan menjadi orang-orang yang mengeraskan hati. Menjadi orang-orang yang bersedia untuk mendengarkan Allah ketika Dia berbicara kepada kita, ketika Dia mengingatkan kita. Bukan menjadi orang-orang yang memilih jalan hidup kita sendiri. Tetapi kita memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan Tuhan, untuk mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan katakan, untuk kita taat dengan kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dosa memisahkan kita dengan Allah. Tetapi Kristus hadir untuk menjadi pendamai dan membuat kita memiliki relasi yang dipulihkan kembali dengan Tuhan. Dan biarlah kita dalam perjalanan hidup kita senantiasa memiliki relasi yang karib dengan Tuhan. Kita dalam perjalanan hidup kita selalu berjalan bersama dengan Allah. Musa tidak mampu ketika dia harus membawa umat Israel berjalan menuju ke negeri perjanjian dengan umat Israel yang tegar tengkuk, yang susah diatur, yang keras kepala, dengan berbagai macam tantangan dan juga pergumulan yang lain. Musa merasa tidak sanggup, sebab itu Musa memohon dengan segala kerendahan hati untuk tetaplah Allah yang menemani perjalanannya. Tetaplah Allah yang membersamai mereka di dalam perjalanan menuju ke negeri yang sudah Tuhan sediakan. Dalam perjalanan hidup kita ke depan, tantangan dan pergumulan pastilah akan ada, akan kita hadapi. Tetapi ketika Allah yang membersamai kita di sepanjang perjalanan itu, maka kita tahu bahwa kita akan dimampukan untuk melewati setiap pergumulan dan tantangan kehidupan. Kiranya kita memiliki kerendahan hati di hadapan Allah, sehingga relasi kita dengan Allah tetaplah relasi yang karib, relasi yang akrab. Kita tetap ada di dalam persekutuan dengan Dia, dan Dia senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau nyatakan kepada kami saat ini. Kami tidak akan mampu ditinggalkan oleh Tuhan. Kami tidak akan bisa tanpa Engkau bersama dengan kami. Sebab itu ya Allah, jangan pergi dari hidup kami, tetapi Engkau terus menemani perjalanan kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa dalam perjalanan kami tantangan dan pergumulan akan kami hadapi. Tetapi bersama dengan Engkau, Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan untuk kami menyelesaikannya. Bapa di surga, Engkau memberkati untuk GKI Klasi Solo ini khususnya. Tuhan akan memperlengkapi supaya keberadaan kami berdampak bagi lingkungan di mana Engkau menempatkan kami. Tuhan memberkati untuk setiap pelayanan yang kami kerjakan. Biarlah itu berkenan di hadapan Engkau. Bapa di surga, dengan segala pergumulan, dengan segala kebutuhan, dengan segala tantangan dari GKI Klasi Solo ini kami pasrahkan di hadapan Tuhan. Engkau sang kepala gereja, Engkau tak akan pernah melepaskan dan membiarkan umat-Mu bergumul tanpa Engkau bersamanya. Kami serahkan juga untuk bangsa dan negara kami di dalam tangan kasih Bapa, di tengah berbagai macam bencana alam yang terjadi dan juga pergumulan-pergumulan yang lain yang terjadi di tengah negeri ini. Bapa, berkatilah para pemimpin kami, karuniai hikmat, pengertian untuk mereka, sehingga mereka boleh menjadi alat-Mu untuk mendatangkan segala yang baik bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Allah, Engkau memberkati dan menyertai setiap umat-Mu dalam segala pergumulan yang dihadapi dari hari lepas ke sehari. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.